Hello my friend, Monami watashi wa tomodachi. Di video ini gue mau ceritain nih keseluruhan cerita dari anime Yokusoku no Neverland. Anime yang tayang pada tahun 2019 ini distudioi oleh Cloverworks dengan 12 episode. Anime ini dibuka dengan adegan 3 orang anak yang melihat keluar pagar. Mereka mempertanyakan apa yang berada di luar pagar itu. 3 orang anak ini bernama Emma, Norman, dan Ray. Mereka tinggal di sebuah panti asuhan yang berisikan anak-anak di bawah 12 tahun. Di bagian leher mereka terdapat tato berupa nomor. Setiap anak memiliki nomor yang berbeda. Kehidupan sehari-hari mereka sangat monoton. Hanya membaca buku, bermain di taman, dan sesekali mereka melakukan ujian untuk menilai tingkat kecerdasan mereka. Di panti asuhan ini, anak yang berumur 6 atau 12 tahun akan dikirim ke orang tua angkat. Tibalah saatnya, anak perempuan bernama Connie yang berumur 6 tahun dikirim ke orang tua angkat. Semua merasa sedih dengan kepergian Connie. Connie yang sangat suka dengan boneka tanpa sengaja meninggalkan bonekanya. Emma, anak perempuan berusia 11 tahun, melihat boneka milik Connie yang tertinggal. Dengan ditemani Norman, mereka mencoba mengejar Connie ke gerbang untuk menyerahkan boneka itu. Setibanya di gerbang, kondisi begitu sepi dan sunyi. Emma dan Norman mencoba mencari Connie. Dalam pencarian, Emma terlihat begitu kaget. Norman yang penasaran mulai mendekatinya. Sebuah kenyataan yang tidak terduga terpapar di depan mereka. Sebuah tubuh yang tidak bernyawa tergeletak di dalam truk. Mereka tahu tubuh ini milik siapa. Dalam kesunyian ini, sedikit gerakan dan suara kecil pun akan bisa terdengar. Seseorang dari ruangan keluar mencoba melihat apa yang terjadi. Ketegangan pun meningkat. Emma dan Norman mencoba langsung bergerak untuk bersembunyi di bawah truk. Di bawah truk, langkah kaki orang itu mulai terlihat. Mereka yang penasaran mulai mengintip untuk melihat wajah dari orang yang keluar itu. Semakin terkejutlah mereka. Orang itu memiliki wujud seperti iblis. Dari percakapan iblis-iblis itu, Emma dan Norman menemukan kebenaran dari tempat tinggal mereka. Panti asuhan yang mereka tinggali ini adalah sebuah peternakan yang memasok anak-anak untuk menjadi santapan para iblis. Seluruh tubuh bergetar hebat. Dengan ketakutan, mereka menahan mulutnya untuk tidak berteriak. Emma dan Norman berusaha kabur tanpa diketahui. Mereka yang berfokus pada pelarian melupakan boneka Connie yang dibawanya. Boneka itu ditemukan oleh para iblis dan menyerahkannya kepada Mama. Mama adalah seorang wanita parubaya yang bernama Isabella. Dia bertugas menjadi penjaga di panti asuhan. Sesampainya di rumah panti, Norman berencana untuk kabur bersama dengan Emma dan mengajak Ray yang belum tahu kejadian di gerbang. Emma yang seorang gadis naif dan baik hati tidak rela meninggalkan anak-anak lain dan membiarkan mereka menjadi santapan para iblis. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa semua anak panti kabur dari tempat ini. Keesokan harinya Emma cukup kesulitan berakting di depan Mama. Norman pun mencoba untuk menguatkan Emma. Emma akhirnya berhasil terlihat ceria di depan Mama seperti tidak terjadi apa-apa. Mama yang tampaknya curiga mulai bertanya kepada mereka, apakah mereka pergi ke gerbang kemarin malam? Dengan menahan ketakutannya, mereka berhasil membantah pertanyaan Mama dengan mimik yang cukup tenang. Dalam merancang strategi pelarian, mereka mulai mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Melalui kepergian teman-temannya, Emma dan Norman menemukan fakta bahwa setiap 2 bulan sekali, panti asuhan ini mengirim 1 orang anak. Melalui ujian, Mama melakukan seleksi untuk anak-anak yang akan dikirim. Yang memiliki nilai kecil akan dikirim saat berusia 6 tahun. Dan yang memiliki nilai tinggi akan dikirim saat berusia 12 tahun. Dari sini mereka mulai mengatur rencana pelarian sebelum waktu pengiriman berikutnya. Tempat itu dikelilingi oleh pagar pendek dengan 1 gerbang keluar masuk. Anak-anak tidak diperbolehkan melewati pagar itu. Di balik pagar terdapat pepohonan dan di ujungnya terdapat tembok yang tinggi dan lebar. Sangat sulit untuk memanjat. Temboknya begitu halus tanpa sedikit pun retakan. Ditambah lagi, Mama memiliki alat pelacak yang dapat mengetahui keberadaan mereka. Emma dan Norman menceritakan keadaannya kepada Ray. Ray mendengar dengan sangat baik. Namun dia menolak dengan ide gila dari Emma yang mencoba menyelamatkan semua anak. Ray berpendapat bahwa dunia di luar tembok ini kemungkinan adalah dunia yang dipenuhi oleh para iblis. Untuk keluar dari panti asuhan saja sudah sulit, apalagi bertahan hidup di luar, dengan dibebani anak-anak kecil yang mayoritas berusia di bawah 6 tahun. Dengan penjelasan Norman, akhirnya Ray terpaksa mengikuti rencana Emma. Peluang mereka pun bertambah kecil lagi dengan kedatangan Suster Crown dan Carol.
seorang bayi yang menjadi anak ke-38 di panti ini. Di balik itu semua, kedatangan Carol memberikan informasi kepada mereka. Di tubuh Carol, atau tepatnya di telinga sebelah kiri, ditemukan bekas luka yang menjadi tempat ditanamkan alat pelacak. Hanya tinggal mencari cara untuk menghancurkan alat itu. Ray mengambil tugas dalam menghancurkan alat pelacak. Sekarang tinggal melatih anak-anak lain untuk bisa kabur agar tidak menghambat rencana pelarian mereka. Emma, Norman, dan Ray mulai mengajarkan cara pelarian kepada anak-anak panti dengan bermain kejar-kejaran, tanpa anak-anak tahu maksud sebenarnya dari permainan ini. Emma yang memiliki fisik yang kuat bertugas melatih fisik anak-anak. Ray yang ahli strategi mengajarkan teknik kabur dari pemburu atau iblis. Suster Crown yang melihat permainan ini meminta untuk ikut dalam permainan. Suster Crown menjadi iblis yang bertugas menangkap anak-anak. Dengan kemampuan fisik yang tangguh, Suster Crown berhasil menangkap beberapa anak. Yang tersisa hanyalah Norman, Ray, dan Emma yang mencoba kabur dengan membawa 2 anak kecil. Suster Crown yang sudah mempelajari karakter masing-masing dari catatan milik Mama dengan mudah menangkap Emma. Karena Emma yang terlampau baik hingga terlalu naif, jadi mempersulit dirinya sendiri untuk kabur. Tersisa Norman dan Ray. Norman adalah anak yang pintar tapi memiliki fisik yang lemah. Sedangkan Ray anak yang pintar namun mudah menyerah. Kejar-kejaran pun terjadi. Waktu terus berlalu. Akhirnya Suster Crown harus mengakui kekalahannya. Dengan waktu yang sudah habis, tanpa berhasil menangkap Norman dan Ray, Suster Crown mengakui kehebatan anak-anak di panti asuhan ini. Di lain sisi, Mama tidak melakukan pergerakan apapun. Dan Suster Crown tidak pernah bermain kejar-kejaran lagi. Sekarang mereka malah berasumsi ada pengkhianat di antara anak-anak yang melaporkan aktivitas mereka kepada Mama. Mereka mulai mencari pengkhianat yang bersembunyi. Lalu mereka merekrut Gilda dan Don. Mereka pun menceritakan keadaan di mana anak panti dijual kepada orang-orang jahat oleh Mama tanpa memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Norman mulai membuat jebakan dengan menyimpan tali di bawah kasur dan di langit kamar mandi. Kemudian tali yang berada di bawah kasur pun hilang. Ray tertangkap basah sebagai mata-mata Mama. Karena informasi tali tidak ada yang tahu selain Ray. Ray pun mengaku sebagai mata-mata Mama. Dan itu sudah dilakukan sejak lama. Dengan menjadi mata-mata, Ray membuat dirinya tidak dikirim dengan cepat dan mendapat barang-barang yang diinginkannya. Selama itu tidak berbahaya. Ray mengaku bahwa semua ini dilakukan untuk perencanaan pelariannya. Ray juga menemukan cara menonaktifkan pelacak setelah beberapa kali percobaan. Namun alat itu masih ada kekurangan dari segi bahan pembuatan. Ini semua dilakukan Ray sudah sejak lama. Norman meminta 3 hal kepada Ray. Yang pertama, tetaplah bersama mereka dan menjamin keselamatan mereka. Kedua, memberikan semua informasi yang Ray tahu. Dan ketiga, menjadi mata-mata ganda. Norman tahu bahwa Ray adalah orang yang baik. Dia berusaha untuk memberitahukan kepada Emma dan Norman akan kebenaran dari panti asuhan ini dengan menyembunyikan boneka Connie. Lalu membiarkan Emma menemukannya dan mengatakan bahwa boneka itu masih bisa diberikan kepada Connie. Sehingga Emma dan Norman mengetahui kejadian yang menimpa Connie. Ray mengajukan syarat atas permintaan Norman. Ray ingin Norman membohongi Emma kalau mereka akan kabur bersama dengan anak-anak lain. Tapi saat waktunya tiba, yang kabur hanya 5 orang saja. Emma, Ray, Norman, Gilda, dan Don. Norman menyetujuinya dengan berat hati. Esoknya Ray mengaku kepada Emma bahwa dirinya adalah mata-mata. Emma akhirnya tahu percobaan Ray menonaktifkan pelacak dengan mengorbankan anak-anak panti. Emma dengan wajah mengancam meminta Ray untuk tidak meninggalkan anak-anak panti dan membiarkan mereka terbunuh lagi. Dalam pencarian informasi, Emma menemukan sesuatu yang janggal, di mana ada ruangan tersembunyi yang berada di ruang kerja Mama. Gilda dan Don mencoba memastikan ruangan itu tanpa seizin Emma, Norman, dan Ray. Akhirnya mereka menemukan fakta bahwa barang-barang pribadi milik anak-anak yang dikirim disimpan di sana beserta alat komunikasi. Mereka pun berasumsi bahwa anak-anak yang dikirim ini kemungkinan sudah terbunuh. Don meminta penjelasan kepada Emma dan yang lain akan keadaan yang sebenarnya. Emma pun menceritakan yang sebenarnya, dan hasilnya pertengkaran pun terjadi. Gilda dan Don kesal karena mereka tidak dipercaya oleh Emma dan yang lain. Namun semuanya berhasil terselesaikan, dan mereka saling meminta maaf. Mereka pun melanjutkan penyelidikan tentang dunia luar. Di perjalanan ke tembok, mereka bertemu dengan Suster Crown. Suster Crown menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan.
di mana Suster Kron ingin menjatuhkan Mama dan menjadi Mama di panti asuhan ini. Malam hari, Norman dan Emma pergi ke kamar suster. Mereka menanyakan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Dari gerak-gerik Emma dan Norman, Suster Kron mengetahui bahwa mereka sudah tahu letak dan cara menghancurkan pelacak. Ini menjadi alat bukti yang bisa menjatuhkan Mama dan menjadikan Suster Kron sebagai Mama baru. Di saat Suster Kron mencari bukti, dia menemukan secari kertas yang bisa dijadikan alat bukti. Mama yang telah bertindak lebih cepat berhasil menyingkirkan suster dengan mengirimkan dia ke peternakan lain. Suster pun pergi dari rumah panti. Di gerbang keluar, ternyata dia sudah ditunggu oleh Grandma dan para iblis. Suster Kron pun dibunuh. Emma dan yang lainnya mulai bergerak mengintai keadaan di luar tembok. Namun saat Ray mengalihkan Mama, Mama sudah tahu tindakan Ray dan mengunci Ray dalam ruangan. Mama pergi keluar dan berhasil menangkap Emma dan Norman. Norman yang mencoba tetap melanjutkan misi harus terhenti saat mendengar suara kaki Emma yang dipatahkan oleh Mama. Di saat itu juga Mama mengumumkan bahwa Norman akan dikirim besok. Semua terkaget mendengar pernyataan itu. Dengan tergesa-gesa, mereka merencanakan pelarian hanya untuk Norman. Norman pun setuju. Dengan menggunakan tali yang berasal dari taplak meja, dia berhasil sampai di atas tembok dan melihat jurang yang berada di balik tembok. Norman pun mulai berkeliling tembok untuk mencari jalan lain. Namun akhirnya dia kembali. Dia menyerah karena tidak ada jalan keluar. Emma yang terlihat kesal memaksa hingga akhir untuk Norman kabur dari panti. Namun Norman tetap menolak untuk kabur. Norman dan Mama mulai berjalan ke gerbang. Sesampainya di gerbang, terlihat Norman begitu kaget. Tapi nggak ada kelanjutannya. Apa Norman masih hidup atau langsung dibunuh? Emma dan Ray terlihat sangat terpukul dengan kepergian Norman. Tibalah malam di mana esok harinya Ray akan dikirim. Emma dan Ray bertemu di ruang makan. Ray mengungkapkan segala yang ada di hatinya. Dia berencana membakar panti dan dirinya untuk membuka peluang Emma dan yang lainnya untuk kabur. Emma menghentikan perbuatan Ray. Emma yang ternyata selama 2 bulan ini hanya berakting murung agar perencanaan pelarian ini bisa berhasil tanpa diketahui oleh Mama. Emma mengikuti semua rencana yang sudah dipersiapkan Norman sebelum pergi. Ternyata seluruh anak berusia 5 tahun ke atas sudah diberitahukan kebenaran dari panti asuhan ini. Di saat Norman dan Emma bertemu dengan Suster Kron di kamar, semua pembicaraan mereka didengar oleh anak-anak lain, sehingga anak-anak percaya dengan perkataan mereka. Selama 2 bulan ini mereka sudah berlatih untuk pelarian ini. Emma mengambil alat pelacak dari telinga Ray dan memicu kebakaran di ruang makan sambil berteriak-teriak nama Ray. Semua itu membuat Mama datang dan berpikir bahwa Ray berada di dalam api itu. Saat Mama berhasil teralihkan, Emma pun kabur dan memotong telinganya. Anak-anak yang lain sudah menunggu di hutan dan meninggalkan anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Emma berjanji akan kembali untuk menolong mereka. Setibanya di tembok, mereka bahu-membahu menaiki tembok dan melemparkan tali ke seberang jurang. Satu persatu setiap anak melewati jurang itu dan berhasil sampai ke seberang tembok. Di sini Ray terkejut melihat anak-anak yang dia pikir akan membebani malah membuat rencana pelarian ini berjalan lancar. Di saat Emma yang menjadi orang terakhir ingin menyeberang, tibalah Mama di sebelahnya. Mama yang bersikuku agar Emma tidak pergi dihiraukan Emma yang langsung menyeberang menggunakan tali. Mama yang sudah merasa kalah merapikan tali-tali itu dan kembali kepada anak-anak yang lain. Di sini terungkap bahwa Mama ternyata pernah mencoba kabur saat kecil. Di saat melihat jurang dan ketahuan oleh penjaga panti, dia kehilangan harapan untuk kabur dan memutuskan untuk menjadi penjaga panti demi hidup yang lebih lama. Dia melahirkan Ray, di mana Ray tidak kehilangan ingatan saat masih bayi. Ingatannya di saat bayi masih teringat jelas, berbeda dengan anak-anak yang lain, di mana mereka mengalami amnesia tentang dirinya di saat bayi. Sehingga Ray mengetahui kebenaran panti ini sedari dulu. Emma, Ray, dan yang lainnya berhasil kabur dan mulai mengarungi kehidupan di luar panti. Kisah ini masih berlanjut, namun season 1 sudah berakhir. Untuk season 2 menurut info yang gue dapet akan tayang pada tahun 2020. So yang penasaran gimana kelanjutannya, kalian bisa tunggu sampai anime ini tayang atau langsung aja baca manganya. Sampai di sini dulu video dari anime Yokusoku no Neverland. Sampai jumpa di video gue berikutnya yang akan gue upload setiap harinya.
Salam dari gua Kael Tam, sayonara.